Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, tindakan iman, pintu terjadinya kebangkitan dan kehidupan. Bacaan firman terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kita sudah sangat tahu cerita dan kisah Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, bahkan sudah 4 hari berada dalam kuburan. Saya percaya kisah ini tercatat dalam Alkitab untuk menjadi pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi orang percaya di segala masa. Alkitab mencatat bahwa Maria, Marta, dan Lazarus adalah kakak beradik yang dikasihi oleh Yesus. Tetapi kemudian Lazarus mengalami sakit. Setelah mendengar kabar dari Maria dan Marta, Yesus dengan sengaja tidak segera datang ke Betania, tempat di mana Lazarus sakit, dan malah mengajak para murid ke Yudea, daerah yang pernah menolak kehadiran Yesus bahkan sampai melontari dengan batu. Marta dan Maria sempat kecewa dengan tidak datangnya Yesus dengan segera, sehingga Lazarus pun mati, bahkan sudah dikubur selama 4 hari. Ketika Yesus berkata bahwa Lazarus akan bangkit, Marta pun tidak mengerti bahkan tidak percaya kalau Lazarus akan dibangkitkan dari kematian pada hari itu juga. Bahkan ketika Yesus menyuruh untuk mengangkat batu yang menutup kubur, Marta pun tidak percaya dengan berkata bahwa sudah 4 hari dikubur dan sudah busuk. Tapi ketika Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, maka semua orang yang ada, termasuk Marta pun bertindak dalam iman dengan mengangkat batu yang menutupi kubur dan Lazarus pun dibangkitkan. Tindakan iman mereka menjadi pintu untuk terjadinya kebangkitan dan kehidupan. Pandemi COVID-19 seakan-akan telah menguburkan banyak sekali impian dan harapan manusia, termasuk orang-orang percaya. Sepertinya Tuhan sedang dengan sengaja berdiam diri dan membiarkan COVID-19 merajalela di bumi ini, dan khususnya di Indonesia. Kita harus tetap percaya kalau Tuhan sangat mengasihi kita, sebagaimana Ia mengasihi Maria dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, kita tidak tahu kapan COVID-19 akan berakhir dan berlalu, tetapi biarlah kita tetap beriman. Jangan termenung dan murung, sehingga tidak mampu berbuat apapun. Bangkit dan bertindaklah dalam iman. Angkat dan singkirkanlah semua batu ketakutan, keraguan, kekhawatiran, keputusasaan, dan lain sebagainya yang menghalangi kebangkitan dan kehidupan usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.